yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Di sini ada 30 orang yang mengikuti kegiatan webinar beserta dengan panitia dan saya sendiri ya. Mungkin kalau dikurangi mungkin jumlahnya ada 25 peserta ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali peserta yang mengikuti kegiatan webinar dengan topik D versus D ya. Nah, ini topik yang menarik begitu untuk kita kaji lebih dalam apa sebenarnya perbedaan yang mendalam antara D tanpa tanda hubung dengan D yang menggunakan tanda hubung begitu ya. Secara kasat mata memang seolah-olah tidak terlihat perbedaannya sehingga di masyarakat kan suka terjadi kesalahan gitu ya. Oh ini nulisnya jadinya rancu ya. Harusnya dibegitukan, ternyata dibeginikan tulisannya. Nah, nanti teman-teman peserta akan mendapatkan materi itu dari teman-teman panitia ya, teman-teman narasumber hari ini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh panitia narasumber khususnya bisa menjadi bekal teman-teman untuk menulis begitu ya, terutama dalam hal tulis menulis karena memang di versus D ini lebih lekat dengan bidang tulis menulis ya. Nah, semoga tulisan teman-teman itu bisa menjadi lebih baku, lebih benar ejaannya, tidak salah lagi ya. Harapannya memang kesalahan berbahasa Indonesia dengan ruang lingkup D versus D ini semakin kecil gitu ya dengan adanya seminar ini gitu. Jadi teman-teman bisa selanjutnya bisa menularkan ke teman-temannya yang lain. Oh ini loh ternyata di yang ada tanda hubungnya ini ternyata dia itu ditulis seperti ini gitu ya. Jadi ditularkan alias diteruskan ilmunya. Jadi tidak berhenti di ruang webinar ini tapi terus berlanjut. Nah, itu memang harapan besar saya kenapa webinar mini ini dilaksanakan ya supaya apa yang sudah teman-teman diskusikan dalam kelompok, apa yang teman-teman baca, teman-teman gali terkait diversity ini, tidak berhenti penjelasannya hanya sebatas, ini di ruang kelas presentasinya, enggak. Tapi teman-teman bisa sharing dengan lebih luas lagi dengan halayak umum mungkin dari universitas lain ya, dari fakultas lain gitu ya, atau mungkin teman-teman dari masa SMA itu bisa hadir hari ini. Demikian ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Selamat berwebinar, selamat menimba ilmu dan mengosongkan gelasnya di sore hari ini ya. Semoga kegiatan ini menjadi manfaat dan amal jariah bagi teman-teman semua. Cukup itu ya. Saya kembalikan lagi ke Azza Aziza. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilmatus Sadia SPDM HUM telah memberikan pembukaan pada hari ini. Acara yang keempat yaitu kuis akan saya serahkan kepada rekan saya Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Lamaditya. Saya di sini mempunyai sebuah kuis dan untuk yang berhasil menjawab pastinya mendapatkan hadiah. Caranya mudah, kalian hanya perlu menebak judul film yang saya beri clue hanya dengan emoji. Untuk cara menjawabnya, kalian bisa raise hand di dalam Zoom. Sebelum mulai alangkah saya baiknya saya memberi contoh. Seperti yang terlihat di sini ada emoji balon dan sebuah rumah. Di sini Anda dapat menebak judul film apa yang diberikan oleh emoji ini. Anda bisa present dan memberikan jawaban. Jawaban di emoji ini adalah film Up. Contohnya seperti itu. Ini hanya ada satu kuis. Dan yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah.
Bisa dilihat di sini ada sebuah kacamata, burung hantu, dan seorang penyihir. Apakah kalian tahu apa judul film tersebut? Itu bisa nggak ya? Mac punya nggak? Aku zoom pun. Toko Yulianto, apa jawabannya? Film apa itu? Coba open mic, coba open mic. Harry Potter. Pas lagi nonton. Jawabannya benar. Selamat, kamu mendapatkan hadiah. Seperti saya ya di sini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi sedikit pemanasan. Jadi buat yang terpilih hari ini, buat yang terpilih bisa nanti kasih nama sama nomor teleponnya ke Ilham ya. Untuk acara yang kelima yaitu materi. Kali ini kita akan mengangkat tema penempatan kata di. Bagaimana sih kata di dalam bahasa Indonesia itu digunakan? Dan seperti apa penempatan yang benar dan yang salah? Banyak kesalahkaprahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan kata di yang benar. Tidak hanya masalah penerapan kata di saja, tetapi kata hubung dan kata akhiran juga menjadi pertanyaan klise yang cukup banyak ditanyakan. Meskipun penggunaan kata di terkesan sepele, justru banyak yang tidak begitu peduli dan teliti dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Materi kali ini akan dibahas oleh 3 narasumber kita, yaitu Deborah Huta Barat, Berliana Adela Ananda, dan Arsita Wahyu Risnanda, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Untuk para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang sudah diberikan. Ya, rasanya senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua yang ada di sini. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti webinar kali ini sampai akhir acara nanti. Topik kita kali ini adalah kata depan di dan awalan di. Sebelumnya, kenapa sih kata depan di dan awalan di ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas? Ini menjadi hal yang penting karena sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seharusnya kita mampu menggunakan bahasa Indonesia yang dengan baik dan benar. Apalagi bahasa merupakan salah satu ciri khas yang membentuk sebuah identitas suatu bangsa kita. Hanya saja dalam menggunakan bahasa Indonesia, orang Indonesia sendiri masih banyak melakukan kesalahan. Misalnya dalam penggunaan kata depan di dan awalan di ini. Keduanya ini masih sering tertukar dalam penggunaannya. Untuk Kak Ilham bisa share screen. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini semua ada yang sudah kenal sama saya, ada juga yang belum. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deborah Huta Barat. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Sini kita akan membahas perbedaan di dan awalan di. Bisa di next. Next lagi. Lagi.
Oke, di slide kali ini kita akan membahas perbedaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWBI, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya teman-teman semua bisa lihat pada slide ini. Yang pertama itu ada buku itu disimpan di atas meja. Kata di sini tertulis secara terpisah karena setelah kata di itu ada menunjukkan suatu tempat, yaitu atas meja. Lalu untuk contoh yang kedua ada kucing itu tertidur di kolong meja. Penulisannya masih terpisah karena setelah kata di menunjukkan suatu tempat. Lalu kita masuk pada awalan di. Awalan di merupakan imbuhan atau prefiks yang berfungsi untuk mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Awalan di ditulis serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya. Nah, apa sih maksudnya mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif? Kita bisa lihat contohnya, ada 3 contoh yang ada di slide ini. Buku itu disimpan di atas meja. Kata disimpan di sini awalnya menggunakan kata kerja aktif, yaitu menyimpan. Nah, kata pada kalimat sebelumnya itu digantikan menjadi di, sehingga kata depan disimpan menjadi kata kerja pasif. Lalu ada rumah ini sudah dibeli oleh ayah. Kata dibeli di sini awalnya itu adalah kata kerja aktif yang adalah membeli. Kata mem diubah menjadi di, sehingga kata dibeli menjadi kata kerja pasif. Begitu juga untuk contoh yang ketiga. Berkas rapat hari ini sudah diambil oleh salah satu staf saya. Yang awalnya itu adalah mengambil, kata me diubah menjadi di, sehingga kata diambil ini menjadi kata kerja pasif. Bisa di next. Ya, untuk cara membedakannya sendiri, membedakan kata depan di dengan awalan di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Sebenarnya mengidentifikasi di sebagai awalan dan sebagai kata depan cukup mudah. Kita dapat mengujinya dengan mengubah di menjadi me, mem, men, meng, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Bila kata yang diikuti bentuk di dapat berubah menjadi me, mem, men, meng, atau meng, itu pertanda bahwa di pada bentuk itu merupakan awalan sehingga harus dirangkai atau digabung penulisannya. Namun, bila tidak berterima setelah diubah, bentuk di berarti merupakan kata depan. Jadi, untuk perbedaannya sendiri, dari saya cukup segitu aja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arsita. Kepada Arsita dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arsita Wayusnanda, saya mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di versus di. Penggunaan kata di kapan harus digabung. Memang saat membicarakan kata hubung di, kita harus tahu dulu posisi penggunaan di digunakan, karena ada penggunaan di yang dipisah dan ada pula yang disambung. Berikut penggunaan kata di yang disambung apabila memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan peranannya sebagai imbuhan. Yang kedua, penggunaan di yang disertai atau diikuti oleh kata kerja pasif. Biasanya kata kerja pasif dapat diubah menjadi kata kerja aktif dengan cara memberikan imbuhan me. Di plus kata kerja pasif sama dengan digabung. Contoh sederhana dari kalimat pasif menjadi aktif, penggunaan kata ditinggalkan dapat diubah menjadi meninggalkan. Next. Contoh penggunaan kata di yang benar yang ditulis disambung.
Kembali ke fokus penggunaan kata di yang benar, akan saya berikan contoh di bawah, di mana contoh di bawah adalah penggunaan kata yang sering salah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ditulis, bukan di spasi tulis. Yang kedua, dibeli, bukan di spasi beli. Yang ketiga, ditempati, bukan di spasi tempati. Yang keempat, didatangi, bukan di spasi datangi. Dan lain-lain seperti teman-teman bisa lihat di layar. Lalu contoh kalimat yang pertama. Karena bus angkot mogok, akhirnya penumpang dioper bus lain. Yang benar untuk kata dioper adalah digabung, bukan dipisah. Karena kata kerja oper merupakan kata kerja pasif. Lalu contoh kalimat yang kedua, akibat tanah longsor, jalan menuju rumah dialihkan. Yang benar adalah dialihkan, digabung, bukan dipisah. Sebab kata kerja alihkan, kalau dirubah menjadi kata kerja aktif, menjadi mengalihkan. Gitu. Next. Penggunaan kata di yang benar, kapan harus dipisah? Jika pembahasan tadi mengulas penggunaan kata di yang benar secara menyambung, maka bagaimana atau apa ciri-ciri penggunaan kata di yang dipisah? Nah, kalian bisa simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, apabila di diterapkan di sebuah kata depan, maka penggunaan di ditulis secara terpisah. Yang kedua, penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Yang ketiga, jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka pada penggunaan di yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Barangkali ada pertanyaan, kenapa tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif? Jawabannya sederhana, karena kata yang menyertainya bukan kata kerja pasif. Sebagai contoh, di terminal tidak bisa kita ganti dengan menerminal. Jika dipaksakan diberi imbuhan maka akan kehilangan makna atau definisi atau tujuan tempat tersebut. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Berliana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya. Sebelum mulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Berliana Adriananda, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kata di yang benar yang ditulis secara terpisah. Daripada bingung, langsung saja berikut ini adalah contoh penggunaan kata di yang ditulis secara terpisah. Contoh pertama, yaitu di luar rumah banyak sekali kebun sayur yang siap untuk ditanam. Pada kalimat ini, kata yang dipisah yaitu kata di luar. Di luar ini dipisah karena termasuk nama tempat atau kata depan. Sedangkan untuk kata ditanam, ini penulisannya sudah benar karena kata ditanam ini termasuk dalam prefix atau awalan. Contoh yang kedua yaitu Lika menyimpan mainan boneka kesayangannya di lemari kamarnya. Kalimat yang pertama ini sudah benar, yaitu di lemari. Di lemari di sini ditulis dipisah karena termasuk nama tempat atau kata depan. Jadi penulisannya dipisah. Contoh yang ketiga yaitu Harjon mengatur janji di sore hari bertemu dengan calon pembeli. Di sore hari. Di sore hari ini ditulis secara terpisah karena sore hari menunjukkan dalam waktu. Jadi penggunaan kata yang dipisah itu penggunaan waktu, nama tempat, atau lokasi. Jadi penulisannya dipisah.
Dari beberapa contoh di atas, sebenarnya ada kesalahan umum dalam penggunaan kata di dan sering membuat orang cukup bingung, apakah digabung ataupun dipisah. Nah, berikut ini beberapa penggunaan kata di yang benar yang ditulis secara terpisah. Di spasi pasar, bukan di pasar. Di spasi gedung, bukan di gedung. Di spasi terminal, bukan di terminal. Di spasi perempatan, bukan di perempatan. Di spasi kantor, bukan di kantor. Kata ini ditulis secara terpisah karena menunjukkan nama lokasi atau tempat. Slide selanjutnya. Next. Berikut ini daftar kata di yang benar dan juga salah. Di spasi antar ya, bukan di antar. Di spasi akhir, bukan di akhir. Di spasi awal, bukan di awal. Di spasi bagian, bukan di bagian. Di spasi bawah, bukan di bawah. Di spasi belakang, bukan di belakang. Di spasi dalam, bukan di dalam. Di spasi dekat, bukan di dekat. Di spasi depan, bukan di depan. Di spasi hadapan, bukan di hadapan. Nah, penulisan di sini ditulis dipisah dinya. Kenapa ya? Karena ini menunjukkan posisi tempat. Pada dasarnya memang masih banyak lagi penggunaan kata di yang harusnya dipisah. Umumnya kesalahan penggunaan di ini lebih ditemukan dalam bentuk bahasa tulis ya. Tentu saja saat menulis bisa dilihat secara visual. Sedangkan penggunaan kata di yang seharusnya disambung atau dipisah ini digunakan dalam komunikasi lisan, tidak begitu diperhatikan. Karena memang tidak dapat dilihat perbedaan di yang dipisah ataupun di yang digabung. Tidak heran jika bahasa tulis sebagai objek sorotan mengetahui penggunaan kata di yang benar atau salah. Memang kelihatannya sepele. Masalah penggunaan kata di dipisah dan disambung. Tetapi jika konteksnya sebagai bahasa tulis yang baku dan sesuai dengan ujian yang baik, harusnya mengikuti aturan tersebut, terutama jika teman-teman menulis untuk keperluan skripsi, tesis, ataupun untuk lomba menulis, atau untuk menulis karya ilmiah. Maka, tidak hanya masalah penggunaan kata di yang benar saja yang diperhatikan, tetapi penggunaan kata hubung dan kata akhiran atau penggunaan istilah ilmiah pun akan menjadi sorotan dan sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita ini. Menarik sekali materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Mungkin Anda yang ingin bertanya, boleh banget untuk bertanya kepada narasumber. Untuk sesi tanya-jawab, kita batasi 5 pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa banget ditanyain ke narasumber. Untuk yang mau bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Jika ada yang belum, jika belum ada yang belum, mungkin belum ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke narasumber ya. Oke, buat ini ada yang nanya. Untuk yang pertama boleh dari Kak Gina Sonya Purba, boleh langsung on mic aja. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran, Kak? Iya, udah kedengaran. Saya ingin bertanya nih, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Sonya Purba. Saya ingin bertanya, memangnya mengapa ya kedua perbedaan ini menjadi penting dalam bahasa Indonesia? Kalau juga dijalankan akan sama, menurut Kakak bagaimana ya? Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Noni G, bisa langsung unmute aja. Baik, perkenalkan nama saya Noni Purwasataren JE, bisa dipanggil Noni. Pertanyaan saya adalah, untuk menguasai penggunaan kata di ini dipentingkan untuk siapa saja kalau boleh tahu ya, Kak. Terus, kenapa pemuda zaman sekarang itu kesulitan untuk dapat mengerti dan dapat menggunakan awalan dan penggunaan kata di ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk para narasumber, mungkin ada yang mau menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gina Sonia tadi. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, tadi pertanyaannya, mengapa kedua perbedaan ini menjadi penting dalam bahasa Indonesia ya, Kak? Atau jika dilafalkan akan sama aja gitu. Ya, memang jika dilafalkan secara lisan, baik kata depan di maupun awalan di sama sekali tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya ini terdengar sama aja. Akan tetapi jika diterapkan dalam penulisan, hal ini masih sering tertukar dalam menggunakan kata depan di dengan awalan di, yang dimana itu akan mempengaruhi struktur kalimat. Gak hanya itu, perubahan struktur kalimat nantinya juga akan berpengaruh pada maknanya pula. Mungkin bagi penutur asli bahasa Indonesia tidak akan bermasalah dengan hal itu, karena mungkin mereka akan dengan mudahnya mengetahui apa yang udah dimaksud dari penulis tersebut. Akan tetapi, ini akan jadi masalah besar jika dibaca oleh penutur asing yang sedang belajar bahasa Indonesia, karena mereka awalnya masih belum paham dengan kedua perbedaan ini. Karena itulah mengapa kedua perbedaan ini menjadi hal yang penting dalam bahasa Indonesia. Jadi begitu Kak untuk penjelasan dari pertanyaan Kakak. Apa jawabannya dapat diterima? Ya, dapat diterima, Kak. Terima kasih. Mungkin ini ada yang tanya lagi dari Kak Irma Sari, bisa langsung unmute aja. Baik, apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar. Ini saya ingin bertanya, nama saya Irma Sari. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Irma Sari atau saya panggil Irma. Yang ingin saya tanyakan adalah, biasanya kan Kak, penulisan kata di mana itu banyak orang yang salah mengartikan, misalnya di mana itu disambung. Itu yang benarnya di mana itu diputus atau disambung penulisannya, Kak. Terima kasih. Untuk narasumber, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, pertanyaannya sudah jelas. Terima kasih kepada Kak Irma. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada kurang dua penanya. Baik, dari Kak Sylvia Rahma, boleh langsung unmic aja. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Rahma, saya biasa dipanggil Sylvie. Tadi sempat disinggung bahwa mengidentifikasi di sebagai awalan dan sebagai kata depan dapat mengujinya dengan mengubah di menjadi me, mem, men, dan meng. Pertanyaan saya, mengapa harus diuji dengan me, mem, men, dan meng? Sekian, terima kasih. Baik, apa para narasumber pertanyaannya sudah jelas? Terima kasih, pertanyaan sudah jelas.
Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Irma Sari tadi, yang mana pertanyaan itu penulisan kata di mana itu terpisah atau digabung ya, Kak. Jadi jawaban yang benar itu adalah penulisannya itu ditulis secara terpisah. Karena kata di dalam di mana merupakan kata depan atau bukan imbuhan, maka penulisannya secara terpisah. Apa jawabannya cukup? Cukup, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin dari narasumber yang lain ingin menjawab pertanyaan yang lainnya. Mohon maaf, untuk Kak Noni bisa diulang pertanyaannya? Suara saya kedengaran, Kak? Ya, sudah terdengar. Pertanyaan saya adalah, untuk menguasai penggunaan kata di ini, kepentingan untuk siapa saja? Dan juga, mengapa para pemuda zaman sekarang itu kesulitan dalam penggunaan kata di ini? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab ya, Kak. Penggunaan kata di ini digunakan untuk siapa saja, siapa saja, termasuk kita sebagai mahasiswa untuk menyusun makalah ataupun praktikum ataupun menyusun laporan lainnya. Penggunaan kata di ini sangat cocok digunakan. Dan kenapa anak muda zaman sekarang tidak bisa membedakannya ya, Kak? Menurut saya karena kurangnya pemahaman terhadap penulisan tata bahasa Indonesia. Apalagi anak muda zaman sekarang disibukkan oleh sosial media yang mana sudah terbiasa dalam membaca tatanan tulisan-tulisan yang ada di sosial media tersebut. Seperti bahasa singkatan-singkatan anak Jaksel gitu, bahkan sudah terbiasanya hanya membaca, bukan memahami. Nah, tips untuk mengurangi kesalahan penulisan bahasa Indonesia tersebut yaitu pertama, memperbanyak membaca teks bacaan, yang kedua, mencatat kosakata yang tidak tahu, dan yang ketiga, sering membuka KBBI dan BUEPI agar bisa mengetahui perbedaan yang saat digabung dan dipisah. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih, Kak. Baik, untuk pertanyaannya ada satu yang belum dijawab. Mungkin narasumber mau menjawab. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia Rahma. Pertanyaan tadi adalah, mengapa harus diuji dengan men, atau meng? Jawabannya adalah, jadi secara kebahasaan bentuk-bentuk men, atau meng itu merupakan imbuhan penanda aktif yang bila dipasifkan ini menjadi awalan di. Gimana Sylvia Rahma, jawaban bisa diterima?
bisa, Kak. Oke, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya sudah sampai di sini dulu. Untuk acara yang selanjutnya ada sesi kuis. Nah, di kuis ini ada 2 pertanyaan. Nanti akan diberi 1 kalimat, yang dimana kalimat itu ada yang di dalam kalimat itu ada yang salah penulisannya. Jadi untuk Kak Ilham bisa tolong share screen. Yang mau menjawab bisa. Jadi di 1 kalimat itu ada kata yang salah penulisannya. Nah, untuk menjawab kalian bisa kasih tahu kenapa kok kata itu salah. Maksudnya kayak kenapa kata itu bisa benar, kasih tahu alasannya, dan kalau salah juga kasih tahu alasannya kenapa kok penulisan kata itu salah. Buat Kak Ilham bisa tolong di share screen kalimatnya. Nah, ini ada kalimatnya. Dia sudah menunggu kamu di atas. Kalimat mana yang salah, dan kenapa kalimat itu salah, dan kenapa kalimat itu benar? Mungkin ada yang mau jawab, bisa langsung raise hand. Jadi kuis ini nanti ada hadiahnya ya, yang menang ada 2. Jadi ada 2 kalimat, masing-masing kalimat ada 1 pemenang. Buat yang udah tahu jawabannya mungkin atau mau coba jawab bisa langsung raise hand ya. Oke, buat Kak Dela Kartika bisa langsung on mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Kartika Branisha. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Kalimat tersebut adalah kalimat salah karena penggunaan kata di pada kalimat di atas itu harusnya dipisah karena itu merupakan kata tempat, keterangan tempat gitu. Jadi dipisah di atas seperti itu. Terima kasih. Baik, jawabannya benar atau salah Kak Ilham bisa tolong digeser. Jadi jawabannya penulisan kalimat tersebut salah, khususnya pada penggunaan kata depan di atas. Seharusnya kata di atas ditulis terpisah karena merupakan kata depan dan bukan kata awalan. Penulisan yang benar adalah dia sudah menunggu kamu di spasi atas. Oke, berarti Kak Dela Kartika benar. Dan nanti mohon ini ya Kak ya, bisa direct message lewat chatbox ke Kak Ilham, nama sama nomor teleponnya. Terima kasih. Untuk soal yang kedua, bisa di next Kak Ilham. Nah, ini soal yang kedua. Novel ini ditulis atas dasar pengalaman pribadi. Mungkin ada yang mau jawab, bisa langsung raise hand aja. Ya, untuk Kak Goyati Kamelia bisa langsung on mic aja. Sebutin alasannya kenapa dia salah dan kenapa kok benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goyati Kamelia. Menurut saya itu tulisan ditulis itu harusnya digabung ya, soalnya ditulis itu kata kerja. Gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, buat Kak Ilham bisa digeser buat jawabannya. Oke, jawabannya penulisan kalimat tersebut salah, khususnya pada kata ditulis. Seharusnya kata ditulis digabung atau ditulis serangkai, karena merupakan kata awalan bukan kata depan. Penulisan yang benar adalah buku ini ditulis tidak dispasi atas dasar pengalaman pribadi. Oke, benar. Jadi, buat KBRI bisa langsung direct message lewat chatbox ke Kak Ilham ya. Nama sama nomor teleponnya. Terima kasih.
Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk panitia yang bertugas bisa dimulai buat ininya. Dimohon untuk peserta webinar harap open cam. Oke, untuk slide 1 ya. Apakah panitia udah siap? Siap. Oke, slide 1 ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Tiga, 2, 1. Oke, acara yang terakhir yaitu penutupan. Baik, itu tadi segenap rangkaian webinar dengan tema penempatan kata di dalam bahasa Indonesia. Dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, panitia yang bertugas, dan kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.